Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma ma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam. Semoga yang akan kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini diberkahi, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini yang kita bahas ini masih di hadis yang 193 sampai di paragraf wala syakka bi fadliha wa qad takathratil ahadits, tentang masalah tidak diragukan lagi tentang keutamaan sholat duha. Temu? Ya. Silakan bacakan. Bismillah. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berhujjah untuk pendapat di atas yang tidak diragukan, di bawahnya lagi. Tidak ada keraguan tentang keutamaan sholat duha. Udah ketemu? Yang ketemu hana berapa? Iya, tafadhol. Tidak ada keraguan akan keutamaan 2 rakaat salat duha, dan banyak hadis yang telah berbicara tentang keutamaannya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pahala sedekah pada setiap persendian manusia, yaitu di setiap persendian. Ketika para sahabat menganggap banyak hal tersebut, beliau bersabda kepada mereka, sesungguhnya kalian akan mendapatkan pahala sedekah dengan setiap ucapan tasbih, dengan setiap ucapan tahlil ada pahala sedekah, dengan setiap ucapan tahmid ada pahala sedekah, dengan setiap ucapan takbir ada pahala sedekah, dengan memerintahkan kepada yang makruf ada pahala sedekah, dengan mencegah kemungkaran ada pahala sedekah, dan dengan setiap langkah yang kamu langkahkan ke masjid ada pahala sedekah. Lalu beliau menyebutkan beberapa sampai itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih berkaitan tentang masalah wasiat ataupun pesan Nabi Muhammad kepada sebagian di antara sahabat, termasuk sahabat Abu Hurairah, termasuk sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Tentang masalah apa? Nabi Muhammad beliau memberikan suatu pesan, awsani khalili bitalat. Kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan suatu wasiat ataupun memberikan suatu perintah kepada diriku untuk melaksanakan 3 jihad. Di antaranya adalah untuk melaksanakan 2 rakaat sholat duha. 2 rakaat sholat duha. Kemudian dijelaskan di dalam poin paragraf ataupun di syarah ataupun ta'liq beliau, bahwa di sini beliau mengatakan tidak diragukan lagi tentang keutamaan sholat duha. Enggak diragukan lagi. Karena hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah sholat duha sampai level derajat mutawatir. Walaupun tak mungkin bukan sampai mutawatir, tapi sangat banyak berkaitan tentang masalah keutamaan sholat duha. Di antaranya disebutkan di sini, yusbihu ala kulli sulama an-nasi shadaqah. Dari setiap hari ini, setiap persendian manusia wajib dikeluarkan sedekah. Kita perhatikan, ini ala kulli sulama, setiap persendian manusia itu wajib dikeluarkan sedekah. Untuk apa? Untuk membebaskan diri dari api neraka. Ada sebagian dan riwayat bahwa persendian umat manusia
ruas-ruas tulang-tulang manusia itu ada 365 persendi-persendian. Setiap hari itu harus dikeluarkan sedekahnya biar nanti setiap persendian terbebas dari api neraka. Dikeluarkan apa? Dikeluarkan sedekahnya untuk nebus terbebas dari api neraka. Tayyib. Inilah dirasa kok banyaknya, bukan main. Berapa tadi itu? 360 persendian. Banyak, bukan main. Ini yang dibilang oleh ataupun yang ada dalam poin ini, falamma takatsaru dzalika. Ini sahabat, mereka merasain kok banyak, bukan main. Sampai 360. Bias. Ini kenapa sahabat kok merasa banyaknya bukan main? Karena kita itu merasa kalau dibilang sedekah pada umumnya adalah sedekah duit. Kalau setiap hari ya harus mengeluarkan sedekah 360 kali ini banyaknya bukan main. Kemudian Nabi Muhammad beliau menjelaskan tentang masalah jalan-jalan kebaikan yang dinilai sebagai suatu sedekah, dan itu adalah dihitung sebagai satu sedekah. Kemudian beliau menyebutkan di sini, innalakum bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya bagi kalian setiap bacaan tasbih, bacaan subhanallah, perhatikan, cuman satu subhanallah, maka itu dibilang sebagai satu sedekah. Tinggal nanti ketika kita mengalihkan ini berapa kali bacaan tasbih yang kita baca. Sehingga di saat kita itu bertasbih setiap habis sholat misalnya 33, kemudian tambah 33 bacaan tahmid, kemudian 33 bacaan takbir, sudah sekitar 99 kali sedekah. Tinggal nanti dikali sehari semalam 5 kali, ada berapa itu? Udah sekitar 400 lebih. Ini kalau memang orang-orang mau untuk praktek kesunahan Nabi Muhammad dalam rangka membebaskan setiap persendian dari api neraka. Ini ada tentang bacaan tahmid, bacaan alhamdulillah, kemudian bacaan takbir juga bernilai sebagai sedekah. Kemudian perintah suatu kebaikan juga dibilang di sini sebagai suatu pahala sedekah. Di saat kita bilang kepada teman kita, ayo kajian, satu sedekah. Kepada anak antum, ayo kajian, sedekah lagi. Walaupun tak yakin ini dia nggak akan mau untuk kadang kajian. Walaupun tak misalnya anak kita ini kita yakin bahwa dia itu nggak akan mau datang kajian, nggak jadi masalah. Intinya adalah perintah kebaikan, ngajak kebaikan. Istri antum yang sebelumnya mungkin berkali-kali antum ajak nggak mau. Kemudian antum walaupun toh yang nggak mau, udah untuk mendapat suatu pahala sedekah, ayo kajian. Yakin? Nanti aja dah. Nanti aja katanya. Walaupun toh jawabannya antum yakin dia bilang begitu, pahala sedekah antum dapatkan. Tinggal ngitung itu satu rumah antum berapa orang nih. Misal satu rumah itu 8 orang, antum sendiri datang kajian. Masing-masing mereka, antum ajak mereka untuk datang kajian. Berarti misal satu keluarga tadi adalah 8 orang, antum yang ke-8, maka 7 kali sedekah telah antum dapatkan. Walaupun tak yakin jawaban yang mereka berikan adalah nggak mau. Nggak jadi masalah. Pahala diberikan oleh Allah SWT. Di saat kita ngajak suatu kebaikan, tidak dilihat dari hasil, tetapi adalah proses yang kita jalani. Semakin banyak keluarga kita, kemudian antum ajak 1 kali, ya ayo datang kajian. Dia bilang gak mau. 1 sedekah. 1 sedekah, 1 kebaikan. Dan kalau ini kan kalau kita bicara jamaah sekalian, kita bicara masalah suatu kebaikan. Kan wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Tinggal nanti berapa jumlah kebaikan pahala-pahala yang antum dapatkan. Itu baru di saat 1 keluarga. Belum bisa bertemu dengan tongkrongan antum di jalan, ayo sekali-kali ke masjid. pahala lagi. Pahala sedekah. Itu baru perintah untuk mengajak kebaikan. Belum lagi melarang suatu kemungkaran. Di saat azan sholat maghrib, sholat isya, anak antum belum bergerak sama sekali. Jangan gitulah. Di saat dibilang jangan gitu,
pahala sedekah. Karena kenapa? Karena itu adalah an-nahyi wal munkar. Melarang suatu kemungkaran. Tinggal nanti antum kalkulasi. Walaupun kita nggak perlu untuk kalkulasi, tetapi kan ini sebagai suatu hiburan nih. Hiburan bagi orang tua yang dia sudah pegel. Istilahnya kalau orang Jawa di kampung ana itu sudah meniren bibirnya. Tahu meniren? Sudah keluar di sini nih. Keluar afan yang berwarna putih ini, saking seringnya ngajak tapi nggak pernah dengar oleh sebagian di antara anggota keluarga. Nggak jadi masalah. Hiburan kita itu adalah mereka itu ladang dakwah bagi kita. Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah sedekah. Sehingga jangan bosen-bosen untuk ngajak kebaikan ataupun melarang kemungkaran. Walaupun toh antum yakin jawabannya adalah nolak terus. Jawabannya adalah nolak. Nggak jadi masalah. Mereka kekeh untuk bertahan dalam suatu hal yang nggak benar. Kita kekeh dalam suatu jalan yang benar. Dan ini adalah kita harapkan dengan kegigihan kita mengajak keluarga. Semoga Allah SWT memberkahi setiap langkah kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tadi ini intinya bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, perintah suatu kebaikan dan melarang suatu kemungkaran, itu adalah suatu sedekah. Baik, lanjut. Iya. Tadi di situ dibilang juga tentang setiap langkah kaki ke masjid. Ini aslinya bukan ke masjid saja. Nabi Muhammad SAW di saat para ulama mereka menjelaskan hadis ini tidak khusus untuk masalah melangkahkan kaki ke masjid saja. Nabi Muhammad dia menjelaskan hanya sekedar contoh saja di saat kita itu melangkahkan kaki kita menuju tempat-tempat yang untuk kita beramal soleh di sana, berbuat kebaikan di sana. Setiap langkah itu dihitung sebagai suatu kebaikan. Di saat tadi pagi, di saat kemarin sore ya meninggal. Kemarin sore, antum datang dari jauh-jauh nih. Datang dari jauh-jauh. Allah melihat niatan antum untuk bertakziah. Niat antum untuk bertakziah. Sampai ke tempat takziah, kemudian ke Masjid Muhajirin, kemudian sampai ke kuburan Rotan. Rotan. Semua langkah ditulis oleh Allah SWT sebagai suatu kebaikan. Walaupun misalnya antum di saat sudah mendengar berita ini mau disolati jam 10, antum datang setengah 10. Di tengah jalan dapat info ini udah dikuburkan. dikuburkan. Insya Allah setiap langkah antum tetap ditulis sebagai suatu kebaikan. Datang ke masjid, semakin jauh rumah antum, insya Allah kebaikan dinilai sebagai suatu sedekah. Satu langkah saja ini. Satu langkah sebagai satu kebaikan, sebagai suatu sedekah. Tinggal menghitung berapa kali langkah antum datang ke masjid. Sehingga sebagian di antara ulama di saat mereka membahas masalah Nabi Muhammad SAW di saat beliau berangkat untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau kan berangkatnya melalui jalan A, kemudian beliau di saat pulang jalan yang lainnya. Di antar gunanya untuk apa? Adalah untuk memperbanyak langkah, ataupun di antar gunanya adalah untuk memperbanyak saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saksi kebaikan. Sehingga di saat bicara masalah setiap bikuli khutwatin shadaqah taqtuha ila masjid shadaqah, setiap langkah yang engkau langkahkan ke masjid itu adalah sebagai suatu sedekah. Sehingga di saat ada sebagian dan kabilah, yaitu kabilah Bani Salimah, mereka mau pindah dari area perkampungan mereka untuk dekat dengan Masjid Nabawi. Nabi Muhammad beliau mengatakan alaikum diyarakum ataupun diyarakum. Kalian bertahanlah di rumah-rumah kalian. Karena kenapa? Karena bisa merasa bahwa rumahnya jauh dari masjid, maka artinya setiap langkah itu semakin banyak dia datang ke masjid. Sehingga sebagian di antara orang prioritas mereka mencari rumah bukan yang dekat dengan masjid. Gunanya untuk apa? Biar nanti langkahnya itu dia banyak datang ke masjid. Cuman kalau kita paham karakter kita itu, kalau jauh dari masjid malas untuk sholat, maka lebih baik datang dekat-dekat dengan masjid. Tetapi kalau antum gigi, jangankan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo pun akan insya Allah datang. Disayakan begitu lebih baik jauh aja.
Jauh aja, tapi jangan jauh kemudian masbuk terus. Maka itu nanti pertimbangan lain udah daripada masbuk terus udah baik dan dekat dengan masjid. Tapi intinya bahwa ada plus minusnya di saat kita dekat ataupun jauh dari masjid. Intinya kita perlu untuk di saat dekat dengan masjid jangan terlalu mengabaikan, di saat jauh dari masjid jangan ketinggalan terus. Baik, lanjut. Lalu beliau menyebutkan beberapa jalan kebajikan sampai beliau bersabda, dan 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu duha mencukupi itu semua. Wasiat ketiga. Sampai dulu. Kita perhatikan. Di sini kalau toh misalnya terpaksa kadang-kadang sebagian di antara orang ini karena mungkin sibuknya bukan main, sehingga habis sholat langsung pergi. Nggak ada kesempatan untuk bertasbih, nggak ada kesempatan untuk bertakbir, nggak ada kesempatan untuk baca tahmid, yaitu bacaan alhamdulillah. Nggak ada sama sekali perintah kebaikan juga enggak, larang kemungkaran juga enggak. Ngelangkah ke masjid juga tadi alhamdulillah dia lakukan. Cuman saja ternyata tidak sampai 360 kali. Nggak sampai. Maka bagaimana? Maka semua itu tercover dengan adanya 2 rakaat sholat duha. 2 rakaat sholat duha. Sehingga yang kita harapkan, yang perlu untuk diamalkan, diusahakan, itu adalah kita sholat duha setiap hari. Perlu untuk disempatkan. Kalau misalnya tubuh kita itu ibaratnya adalah mesin yang kompleks, yang ada 360 baut kecil. Misalnya tubuh kita itu adalah mesin yang kompleks yang memiliki 360 baut kecil. Setiap baut ini harus bekerja secara sempurna biar nanti mesin bergerak secara normal. Dengan cara bagaimana? Diperiksa. Kalau toh seandainya mungkin ada yang karatan, segera dilap. Tayyib. Itu adalah untuk pekerjaan harian kita. Kalau toh misalnya dari sekian baut tersebut kok ternyata nggak sampai 360 yang kita bersihkan ini dengan menggunakan sedekah tadi itu, maka semua bisa melakukan suatu istilahnya adalah kalau dibawa ke bengkel, semua diperiksa, servis apa? Ya secara lengkap. Itu modelnya bagaimana? Modelnya adalah sholat duha ini. Sholat duha di servis secara lengkap semuanya. Oke. Lanjut. Wasiat ketiga. Wasiat ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkannya dengan perkataannya, dan agar aku sholat witir sebelum aku tidur. Itu berlaku bagi orang yang tidak mampu untuk bangun pada akhir malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadanya agar melakukan hal tersebut, karena dia selalu mempelajari hadis-hadis malam lalu dia tidur. Hadis-hadis yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal malam lalu dia tidur, sehingga dia tidak dapat bangun kecuali untuk sholat fajar. Oleh karena itu diriwayatkan sesungguhnya melaksanakan sholat witir pada akhir malam bagi orang yang mampu bangun adalah lebih utama. Kita perhatiin di sini jemaah sekalian. Ini kan hadisnya berkaitan tentang masalah wasiat Nabi Muhammad kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana kita itu tahu bahwa beliau itu adalah secara mutlak perawi hadis dari kalangan para sahabat yang paling banyak riwayat hadis yang bersumberkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wal muqsiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ini adalah 6 orang dari kalangan para sahabat yang mereka banyak riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Level pertama adalah beliau ini, sahabat Abu Hurairah.
Di saat misalnya ditanya, loh ini sahabat Abu Hurairah kok beliau diberikan pesan Nabi Muhammad agar beliau an utira qabla an anam, agar aku sholat witir sebelum aku tidur. Kita tahu alasannya ini. Karena kenapa? Karena beliau itu mempelajari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Setiap hafalan perlu untuk dimurajaah lagi, perlu untuk diulang-ulang lagi biar nggak hilang, biar nggak hilang. Sebagian di antara ulama mengatakan tikrarul qarar. Jadi ngulang itu ada sebagai suatu pemantapan. Sebagai suatu pemantapan. Sehingga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mempelajari hadis-hadis yang bersumberkan dari Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian beliau tidur. Di saat tidurnya beliau malam, karena awal-awal malam digunakan untuk murojaah, mungkin untuk mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga untuk bangun malam kadang-kadang mungkin lewat. Sehingga kalau bangun malam lewat, bangun-bangun di saat sholat subuh, otomatis witirnya pun lewat. Dan Nabi Muhammad SAW beliau ngasih pesan, kemungkinan Nabi Muhammad SAW beliau mengetahui kebiasaan sahabat Abu Hurairah. Sehingga kemudian suatu saat beliau Nabi Muhammad ngasih pesan kepada Abu Hurairah, agar apa? An utira qabla an anam, agar aku sholat witir sebelum aku tidur. Ini berhubung ada sebagian di antar riwayat bahwa Nabi Muhammad beliau nyuruh ij'alu akhir salatikum min al-laili witra. Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh menjadikan witir sebagai solat yang terakhir di saat malam hari. Sehingga kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa orang-orang yang dia itu bisa ataupun disinyalir kebiasaannya bisa bangun malam untuk tahajud sebelum sholat subuh. Maka bagaimana? Maka disunnahkan untuk witir sebagai penutup sholat malamnya. Sedangkan orang-orang yang susah bangun malam, terlepas dari masa sebabnya, ente kenapa kok usah bangun malam? Ana nge-game Ustaz. Kalau seandainya Masya Allah murajaah, zakar hadis, Masya Allah ini ahli jannah. Ahli jannah. Terlepas dari masa sebabnya, ada orang yang dia itu susah untuk bangun malam. Kalau memang susah bangun malam, silakan untuk sholat witir di awal waktu sebagaimana sahabat Abu Hurairah. Walaupun toh kita belum bisa nyontoh beliau dari sisi mudzakar hadisnya sebelum beliau tidur, minimal witirnya. Minimal witirnya. Semoga ada kebaikan tersendiri-sendiri. Semoga suatu saat bisa bangun malam, dimudahkan untuk bangun malam sebagaimana selayaknya. Sebagai orang-orang yang beriman, yang perlu untuk sholat malam. Semoga Allah SWT mudahkannya. Dan pesan Nabi Muhammad SAW berkaitan masa Abu Bakar sama sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lanjut. Dianjurkan melaksanakan sholat witir di awal malam pada dua keadaan. Pertama, seseorang yakin bahwa dia tidak mampu bangun pada akhir malam. Kedua, pada saat melaksanakan sholat malam atau tarawih di bulan Ramadan, yang lebih utama adalah mengikuti imamnya dan melaksanakan sholat witir bersamanya pada awal malam. Akan tetapi dia boleh menggenapkannya dengan menambah 1 rakaat setelah imam salam. Namun yang lebih utama adalah dia tidak menggenapkannya. Lalu jika dia bangun pada akhir malam, maka dia melaksanakan sholat malam tanpa witir. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, tidak ada 2 sholat witir pada 1 malam. Kita perhatikan di sini. Di sini dibahas oleh beliau tentang wa yustahabbul witru awalal laili fi suratain. Disunahkan untuk melaksanakan witir di awal malam, maksudnya adalah sebelum tidur, dalam 2 keadaan. Yang pertama adalah kalau memang ada suatu dugaan kuat dia tidak bisa bangun malam untuk tahajud, untuk ibadah malam pada umumnya, dia nggak bisa. Maka dia silakan untuk sholat witir di awal malamnya sebelum dia tidur. Ini adalah keadaan yang pertama.
Keadaan yang kedua adalah di saat bulan suci Ramadan. Kita tarawih bersama imam, kemudian witir bersama imam. Karena kenapa? Karena pengennya mendapatkan suatu pahala ibadah malam semalam suntuk. Karena kita nunggu sampai imam selesai. Tayyib. Di saat kita itu sudah witir bersama imam, otomatis kita witir di awal malam. Di saat kita witir di awal malam, maka nanti nggak perlu untuk witir lagi di akhirnya. Ini yang perlu untuk diingat. La witrani fil lail. Sebagian dari hadis yang sahih. Tidak ada suatu pelaksanaan salat witir dalam satu malam. Ustaz, ana udah terlanjur witir bersama imam. Cuman qadarullah yang biasanya ana nggak bangun malam, ini suatu saat ana bangun malam. Nggak tahu kenapa, tahu-tahu bangun malam. Tergerak untuk salat malam. Pertanyaannya adalah, tadi itu ana sudah salat witir bersama imam habis tarawih. Pertanyaannya, apakah ana perlu untuk witir lagi? Maka jawabannya adalah tidak. Ini yang dibilang di sini adalah fa in qama min akhir laili shalla mujarradatan bila witrin. Kalau dia itu sudah di saat misalnya sudah salat witir bersama imam, kemudian dia bangun di akhir malam, maka dia shalla mujarradatan bila witrin. Maka dia salat malam tanpa disertai dengan witir. Tanpa disertai dengan witir. Karena nggak ada suatu witir 2 kali dalam satu malam. Cukup sekali baik di awal ataupun di akhir. Kalau sudah di awal maka akhir nggak usah. Kalau di awal enggak, maka sila untuk diusahakan yang terakhir. Tayyib. Kalau misalnya ditanya apakah boleh kalau toh misalnya ana genapkan witirnya. Artinya di saat imam itu dia sholat witir misalnya 3 rakaat. Di saat rakaat yang ketiga imam salam kemudian ana bangkit lagi untuk menggenapkan. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Ini yang difatwakan oleh jumhur ataupun fatwa-fatwa dari kalangan mayoritas ulama. Berarti boleh menggenapkan witir menjadi bilangan genap. Loh, nanti witirnya bagaimana? Silahkan untuk nutup sholat malamnya dengan witir. Jelas insyaallah. Duh, nanti kalau seandainya ini diniatkan untuk sholat diniatkan untuk menggelapkan, untuk niatnya bagaimana? Silahkan untuk diniatkan qiyamul lail pada umumnya. Lanjut. Hadis 194 dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far rahimahullah, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari Jumat? Dia Jabir berkata, ya. Muslim menambahkan demi Rabb Ka'bah. Baik, kita perhatikan di sini nih. Ini hadis berkaitan tentang masalah hari-hari yang kita itu dilarang puasa di dalamnya. Di antaranya adalah hari Jumat. Di antaranya adalah hari Jumat. Cuman yang perlu untuk diingat terlebih dahulu adalah bahwa larangan di sini kalau memang kita itu mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Sebelumnya nggak ada puasa, setelahnya juga nggak ada puasa. Tahu-tahu kemudian anak ingin berpuasa hari Jumat, maka itu dilarang. Hukumnya apa? Rata-rata ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Tayyib. Kalau seandainya ada seorang muslim, dia berpuasa di hari Jumat tok, Kemis enggak, Rebo juga enggak. Kalau Rebo kan mungkin Rebo dia puasa, Kemis enggak, Jumat puasa. Berarti puasa Daud. Terlepas dari masalah berapa hari, berapa kali dia puasa Daud. Jadi masalah. Tayyib. Ini orang tahu-tahu hari sebelumnya nggak puasa, setelahnya juga nggak puasa. Dia puasa tok di hari Jumat. Di hari Jumat. Saat ditanya oleh temannya, kok puasa hari Jumat bukannya dilarang? Kemudian dia bilang, ya makruh aja kok. Makruh saja. Kalau makruh saja, dia capek. Ada pahalanya nggak di saat puasa? Setelah nggak ada puasa, nggak ada pahalanya. Allah a'lam. Karena definisi untuk makruh, kalau ditinggal ada pahala, kalau dilaksanakan nggak ada apa-apa. Dan begitu pada umumnya.
Iya enggak? Taib. Kalau ada sebagian di antara orang dia punya pertimbangan begitu, akhirnya kemudian dia puasa di saat hari Jumat. Maka perlu untuk diingat jemaah sekalian bahwa apapun hukum yang diberikan, baik makruh ataupun haram, di saat Nabi Muhammad SAW beliau melarangnya, tinggalkan. Maka itu adalah yang paling utama. Di dalam hadis disebutkan, anahan Nabiyyu SAW an saumi yaumil Jum'ah. Apakah Nabi Muhammad SAW beliau melarang puasa hari Jumat? Dibilang, na'am, iya. Berarti beliau melarangnya. Baru kemudian di tahap level para ulama mereka menjelaskan bahwa puasa hari Jumat itu memang terlarang, cuma hukumnya makruh dan dengan dalil sebagian di antara dalil yang lainnya. Tetapi yang perlu diingat jemaah sekalian bahwa kita perlu untuk mencontoh generasi salaf kita. Di saat Nabi Muhammad beliau melarangnya, maka mereka itu nggak akan bertanya apakah hukumnya makruh atau hukumnya haram. Mereka tinggalkan saja. Dan ini insya Allah yang terbaik. Terbaik apa? Terbaik meninggalkan puasa khusus untuk hari Jumat. Lain lagi kalau misalnya disambung. Tadi itu Rebu puasa, Kamis nggak puasa, kemudian Jumat puasa, Sabtu nggak puasa, Ahad puasa sebagaimana puasa Daud. Ataupun misalnya adalah puasa dalam rangka untuk mengqadha puasa Ramadan yang lewat. Misalnya puasa Ramadan itu adalah kemungkinan besar adalah hari Sabtu. Hari Sabtu. Sedangkan kita itu masih punya hutang puasa satu hari ini. Satu hari kesempatan terakhir untuk mengqadha adalah di hari Jumat. Silakan untuk mempuasai di hari tersebut. Karena kenapa? Karena memang itu kesempatan terakhir untuk mengqadha puasa Ramadan. Dan insya Allah ini tidak jadi masalah. Karena memang ada suatu sebab. Kalau nggak ada suatu sebab tentu yang syar'i, maka jangan berpuasa khusus untuk di hari Jumat. Tayyib. Kemudian wazada Muslim wa Rabbil Ka'bah. Ini di saat ini kan sahabat Jabir bin Abdullah, beliau ditanya oleh sebagian di antara tabi'in tentang masalah apakah Nabi Muhammad SAW beliau melarang puasa hari Jumat. Beliau menjawab iya. Dan sebagian dan riwayat dalam Imam Muslim rahimahullah ada penambahan kata-kata wa Rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Artinya bahwa ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di saat beliau menjawab pertanyaan dari seorang tabi'in itu benar-benar ditegaskan, bahkan bukan cuma sekedar menegaskan dan perkataan biasa. Beliau menyebutkan disertai dengan qasam ataupun sumpah biar benar-benar tertegaskan. Memang Nabi Muhammad SAW beliau melarang untuk berpuasa di hari Jumat. Kalau misalnya ditanya, ini kenapa kok hari Jumat dilarang untuk puasain? Ini sebagian dari ulama mereka berusaha untuk menafsirinya. Menafsirinya. Karena segala syariah yang dibawa Nabi Muhammad itu pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang Nabi Muhammad beliau menyebut hikmahnya alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang beliau di saat melarang yang larang aja. Sebagaimana ini. Sehingga berhubung dalam syariah itu pasti ada hikmahnya. Sehingga di saat Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis beliau nggak menyebutkan hikmahnya. Dari syariah yang beliau bawa. Sebagian di antara ulama mereka berusaha untuk nafsirinya. Ini kira-kira kenapa ya puasa di hari Jumat kok nggak boleh? Perhatikan, kata sebagian di antara ulama, biar nanti kaum muslimin itu di saat hari Jumat mereka itu giat ibadah kepada Allah dan tidak lemes. Zikirnya nggak lemes. Saat khutbah sholat Jumat pun nggak tidur. Kadang-kadang ada orang puasa dia tidur di saat hari Jumat. Terlepas dari masalah hukum mendengar khutbah sholat Jumat itu sendiri-sendiri. Tapi sebagian di antara orang dia itu memanfaatkan khutbah sholat Jumat untuk istirahat sejenak. Dari kantor capeknya bukan main. Kapan istirahatnya? Di saat khutbah. Di saat khutbah. Khutbah yang mestinya dia semak malah dia gunakan kesempatan untuk istirahat. Untuk melepaskan lelah dia. Mestinya lelah dari sisi fisik atau dari sisi batinnya. Nyimak khutbah sholat Jumat bukan melepaskan lelah fisiknya. Ya tidur akhirnya. Biar itu nggak terjadi,
Akhirnya kemudian dalam syariat agama Islam hari Jumat dilarang untuk berpuasa. Itu adalah penafsiran sebagian di antara ulama. Terlepas dari penafsiran itu semuanya, bahwa intinya Nabi Muhammad beliau melarang berpuasa di hari Jumat. Nah, lanjut. Hadis 195 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Baik. Nah, ini yang diperjelas lagi. Ini diperjelas lagi. Tentang hari Jumat, Nabi Muhammad beliau melarang untuk mempuasainya. Kecuali kalau memang sebelumnya puasa, setelahnya juga puasa. Walaupun sebelumnya ini nggak harus di Kamisnya. Nggak harus di Kamisnya. Tetapi adalah satu paket, misalnya ada orang dia berpuasa Daud, hari Rabu, kemudian Jumat dia puasa, Kamis kemudian dia nggak puasa. Maka ini pun di saat Rabu berpuasa, kemudian disambung hari Jumatnya berpuasa lagi, maka ini masih dibilang qablahu. Ila ayyasuma yauman qablahu. Kecuali kalau sehari sebelumnya dia berpuasa, tidak diharuskan hari Kamis-Kamisnya. Enggak diharuskan hari Kamis-Kamisnya. Tayyib. Ataupun misalnya ada orang dia mempunyai suatu hutang puasa Ramadan, kemudian dia mengqadha di hari Kamis plus hari Jumat, maka nggak dilarang. Ataupun dia mengqadha di saat hari Jumat plus hari Sabtu, juga nggak dilarang. Berarti aslinya untuk mempuasai khusus hari Jumat, untuk masa Jumatnya ini aslinya nggak dilarang. Cuman saja perlu untuk disambung dengan hari-hari yang lainnya. Kalau toh misalnya yang dilarang adalah benar-benar hari Jumatnya, maka kalau seandainya sebelumnya puasa, hari Jumat puasa lagi, maka pun dilarang. Tetapi aslinya untuk Jumatnya saja ini nggak dilarang. Dalam artian bahwa yang dilarang bukan karena faktor Jumatnya, tetapi adalah di saat mengkhususkannya, itu yang dilarang. Ini beda dengan adanya nanti pembahasan puasa 2 hari raya, mau disambung atau nggak disambung dilarang. Jelas ya? Berarti beda antara hukum puasa hari Jumat sama puasa 2 hari raya. Lanjut. Syarah hadis yang semisalnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Di dalam kedua hadis di atas sampai dulu. Tadi ini dibilang Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan la yasummanna hadukum yaumal jumu'ah. Janganlah kalian, ini walaupun toh bahasanya ini adalah nafi, cuma di sini adalah nahi. Diartikan nahi suatu larangan. Nabi Muhammad SAW beliau memberikan suatu larangan, kalian itu janganlah sekali-kali. Ini pun ada suatu penegasan. Di situ ada penggunaan nun taukid. Penggunaan nun taukid. Nun yang digunakan untuk menegaskan suatu perkataan. Nun taukidnya pun bukan nun taukid yang model disukunkan huruf nunnya, tapi adalah model yang ditasydidkan huruf nunnya. Lebih kencang penegasannya. Kalau dari sebelumnya, penegasan menggunakan al-qasam, yaitu warabbil Ka'bah. Kalau yang di sini nih, Nabi Muhammad benar-benar beliau melarangnya. Beliau melarangnya. Berarti nggak ada suatu alasan untuk mengkhususkan hari Jumat digunakan untuk berpuasa. Kecuali yang diizinkan Nabi Muhammad, kalau toh misalnya ada orang dia menyambung puasa sebelum Jumat ataupun setelah hari Jumat, maka nggak jadi suatu masalah. 6, lanjut. Di dalam kedua hadis di atas terdapat penjelasan tentang larangan mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Karena bisa jadi sebagian orang menyangka bahwa di antara keutamaan hari Jumat adalah anjuran untuk berpuasa padanya. Mungkin ini untuk menghilangkan persangkaan sebagian di antara orang bahwa disunahkan untuk berpuasa di hari Jumat. Persangkaan sebagian di antara orang. Tapi ternyata malah dilarang. Lanjut. Maka beliau menjelaskan bahwa
puasa pada hari Jumat hukumnya makruh, sebagaimana berpuasa pada hari raya tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha, hukumnya haram. Hari Jumat adalah hari raya pekanan, dan beliau memerintahkan agar kita tidak berpuasa pada hari tersebut guna menguatkan diri dalam ketaatan dan hikmah-hikmah lainnya. Akan tetapi illah itu dapat hilang apabila beliau tidak mengkhususkan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Demikian juga apabila bertepatan dengan puasa rutinnya, sebagaimana jika dia terbiasa berpuasa sehari dan berbuka sehari, atau hari Jumat itu masuk pada puasa yang rutin dia berpuasa setiap hari-hari bid dan yang sejenisnya. Baik. Kita perhatikan di sini. Ini ada suatu kaidah walaupun toh nggak disebutkan secara langsung, cuma sedikit ada penyinggungan tentang al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi suatu hukum itu berputar ataupun berporos pada illah ataupun alasannya, baik ada ataupun nggak adanya. Di sini tentang masalah puasa hari Jumat, kalau dikhususkan maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Berarti alasan kemakruhan itu adalah pengkhususan. Artinya kalau nggak dikhususkan maka hukum kemakruhan pun hilang. Bagaimana yang nggak dikhususkan? Karena sebelumnya ada puasa, hari Jumat puasa, ataupun hari Jumat puasa, setelahnya ada puasa. Berarti bisa menyambung puasa hari Jumat disambung sebelum ataupun setelahnya. Artinya tidak mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Kalau nggak mengkhususkan, maka hukum makruh ini hilang. Ini yang dimaksud oleh beliau di sini ini bahwa wa tantafil illatu idza lam yukhassas. Jadi adanya tentang hukum kemakruhan ini hilang kalau memang tidak dikhususkan berpuasa di hari Jumat. Nah, lanjut. Sebentar, tadi itu disebutkan tentang masalah contoh-contoh tentang hilangnya kemakruhan untuk berpuasa di hari Jumat kalau memang ada puasa sebelum atau setelahnya. Di situ disebutkan di antara contoh-contohnya tentang hari Kamisnya puasa, kemudian Jumatnya puasa. Mungkin muqadha ataupun yang lain. Ataupun mungkin sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan kalau misalnya ada orang dia setiap bulannya itu puasa 3 hari Yaumul Bid, tanggal 13, 14 sama tanggal 15. Kebetulan hari Jumat itu adalah di antara 3 tanggal ini. Maka itu pun tidak dilarang. Ataupun dalam rangka untuk mengqadha ataupun untuk membayar kafarat. Kebetulan mungkin pas hari Jumat, maka juga tidak dilarang. Dan yang perlu untuk diingat tadi ini adalah larangannya adalah kalau menjadikan khusus puasa di hari Jumat itu baru dilarang. Nah, lanjut. Hadis 196 dari Abu Ubaid Maulana Ibnu Azhar dan namanya adalah Sa'ad Maula. Dari Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar dan namanya adalah Sa'ad bin Ubaid. Dia berkata, aku pernah menyaksikan sholat Id bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, inilah 2 hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk berpuasa pada 2 hari itu, yaitu hari kalian berbuka dari puasa kalian dan hari yang lain kalian makan dari sembelihan kurban kalian. Baik. Kita perhatiin sini jemaah sekalian. Sebelum dibahas tentang syarah yang diberikan oleh beliau, yang perlu dan ini penting untuk dicatat bahwa puasa 2 hari raya hukumnya secara mutlak adalah haram. Hukumnya secara mutlak adalah haram. Kemudian tadi di saat kita bicara tentang masalah puasa hari Jumat, hukumnya adalah makruh kalau memang dikhususkan.
Kalau nggak dikhususkan, maka kemakruhannya pun hilang. Berarti bisa difahami di sini tentang adanya tingkatan larangan dalam syariat itu ada. Tingkatan larangan dalam syariah. Larangan yang ada pada masalah puasa hari Jumat beda dengan larangan yang ada pada puasa 2 hari raya. Antara haram sama makruh. Tapi dua-duanya sama dilarang Nabi Muhammad SAW. Walaupun toh level larangannya itu berbeda. Nah, ini yang 2 hari raya karena kenapa? Di sini kata Nabi Muhammad SAW, ini adalah di saat manusia mereka habis berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari ataupun 29 hari. Hari yang berikutnya adalah itu Yaumul Fitri. Hari berbuka dan gak boleh untuk puasa. Karena kewajiban puasa hanya 1 bulan, sedangkan yang di luar itu tidak wajib lagi. Tidak wajib lagi. Biar nanti ada suatu pembeda, apakah antum saat ini puasa? Iya. Loh, hari ini kan sudah hari raya kok antum masih puasa? Sehingga perlu untuk hari yang habis Ramadan kita nggak boleh untuk berpuasa. Sebagaimana nggak boleh untuk berpuasa di saat Allah Subhanahu wa taala menentukan itu syariat untuk berkorban. Ada suatu sajian dari Allah, ada suatu jaminan ataupun suatu makanan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa daging korban, maka kita jangan berpuasa. Baik tanggal 10, 11, 12 ataupun 13. Allahu a'lam bishawab. Kalau sudah, insyaallah kita cukupi sekian. Semoga bermanfaat yang kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Dan kita cukup sekian dengan doa kafaratul majelis. Subhan wa hamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.